Halo, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang saya lakukan di tempat PKL saya. Sebelum saya memulai untuk menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Setia Karina Dewi, nomor absen 12 dengan NIM 21158131033. Tempat PKL saya ini bernama PT Jasa Angkasa Semesta atau biasa yang disebut dengan PT JAS. PT JAS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa ground handling dan cargo handling. Perusahaan ini telah menjadi perusahaan penyedia layanan penerbangan dan kargo terpercaya di Indonesia. PT JAS sudah mulai tersebar di beberapa bandara di Indonesia. Salah satunya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang berada di Bali. Baik, di PT JAS ini saya dibagi menjadi 2 section. Di bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga, saya berada di unit loss and found. Ada banyak hal yang saya lakukan di sini. Yang pertama, conversip. Kegiatan conversip ini merupakan kegiatan mengirim email kepada passenger yang mengalami keterlambatan bagasi. Tujuan kami mengirim email itu untuk mendapatkan feedback dari passenger tersebut. Isi dari email ini berupa menanyakan apakah passenger tersebut sudah menerima bagasinya atau belum. Selanjutnya ada daily report airlines. Mencatat daily report case yang terjadi selama sehari pada setiap airlines yang bekerja sama dengan PT JAS. Mencatatnya ini di komputer dan di buku. Namun di buku hanya diperuntukkan untuk maskapai Singapore Airlines. Selanjutnya ada mendata found property. Mendata found property berupa barang-barang temuan yang berada di airplane. Barang-barang temuan ini ditemukan oleh AFSEC dari airplane dan diserahkan kepada unit loss and found. Selanjutnya ada kegiatan yang paling sering saya lakukan, yaitu penanganan rustback. Ada tahap-tahapannya. Yang pertama, kami akan menyeleksi rust baggage di conveyor belt. Cara mengetahui apakah bagasi tersebut merupakan rust baggage dengan cara melihat di tag yang tertempel di bagasi. Biasanya terdapat tulisan rust atau rust tag number. Jika ada, maka sudah dipastikan itu merupakan rust baggage. Tahap kedua yaitu mencatat atau mendata rust baggage. Setelah proses pemilihan, lalu melakukan proses pencatatan rust baggage. Rust tag baggage ini kita catat di extensive log sheet dengan mendata ori tag baggage dari bagasi, flag number yang membawa bagasi tersebut, berat bagasi, dan kondisi bagasi. Sebelum kita mencatat, akan lebih baik kita menimbangnya terlebih dahulu. Selanjutnya ada menginput baggage di sistem World Tracer. Di dalam sistem ini kita bisa melacak dan mengetahui alamat passenger, nomor telepon passenger, nama passenger, dan tag number dari passenger tersebut. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengisi form delivery service. Setelah menginput rust baggage di World Tracer, dilanjutkan dengan menulis form delivery service. Form inilah yang nantinya akan diberikan kepada driver PT JAS untuk mengantarkan bagasi penumpang ke alamat yang sudah ditulis di form ini. Di form ini berisikan Property Irregularity Report atau PIR number atau reference number. Ini bisa ditemukan di sistem World Tracer tadi. Lalu ada nama penumpang, alamat penumpang, total bagasi yang dimiliki oleh penumpang, nomor telepon penumpang, kondisi bagasi, dan berat bagasi. Pada tahap selanjutnya, kami akan melakukan pelabelan pada rust baggage. Setelah semua proses dilakukan, kita lanjut kepada tahap pelabelan bagasi. Pada label tersebut berisikan tentang reference number, berat bagasi, dan alamat dari tempat tinggal si pemilik bagasi. Lanjut yaitu membuat custom form. Custom form ini merupakan laporan pengeluaran barang pribadi penumpang. Pada tahap ini, kita harus membuat 2 form. Yang pertama, form yang diberikan itu untuk pihak bea cukai atau staf bea cukai, dan form kedua ini akan diberikan kepada driver. Dalam form custom ini berisikan tentang reference number, nama penumpang, flight number, tanggal kedatangan bagasi,
alamat pemilik bagasi, jumlah bagasi, berat bagasi, dan kondisi bagasi. Setelah membuat custom, dilanjutkan pada tahap pengantaran bagasi. Ini merupakan langkah terakhir dari penanganan rush baggage. Bagasi akan diserahkan kepada driver, dan driver nantinya akan mengantarkan bagasi tersebut ke alamat-alamat pemilik bagasi. Kita juga menerima 2 form delivery. Form delivery yang pertama itu untuk driver, dan form delivery yang kedua untuk unit lost and found. Oke, dilanjutkan dengan penanganan transfer baggage. Transfer baggage merupakan bagasi yang memiliki penerbangan lanjutan. Untuk membuat form transfer ini ditulis di form baggage handover form. Form ini berisikan tanggal dan menggunakan pesawat apa bagasi itu tiba, tanggal dan menggunakan pesawat apa bagasi itu akan dilanjutkan ke penerbangan selanjutnya. Rush atau tag number bagasi, nama pemilik bagasi, kondisi bagasi, dan selesai. Setelah semuanya tercatat, form ini akan diserahkan dan ditandatangani kepada unit mod bagasi sebagai bukti serah terima. Oke, selanjutnya kegiatan yang saya lakukan di Lost and Found yaitu penanganan acknowledgement. Penanganan acknowledgement ini merupakan sebuah tanda bukti serah terima bagasi atau barang yang tertinggal di unit Lost and Found atau bagasi yang mengalami custom issue. Ini biasanya penumpang itu akan mengambil bagasinya itu di unit Lost and Found. Jadi kita serahkan kepada pemilik bagasi untuk mengisi form ini, lalu kita akan copy dan kita akan berikan kepada passenger tersebut. Baik, di bulan keempat, kelima, dan keenam, saya dipindahkan di section services. Pada section ini tidak banyak yang saya lakukan. Saya akan menjelaskan kegiatan apa saja yang saya lakukan di sana. Yang pertama yaitu penanganan wheelchair. Kami menangani penumpang di arrival internasional dan domestik, memberikan bantuan dengan menggunakan wheelchair atau wheelchair kabin. Wheelchair ini diperuntukkan untuk passenger yang memiliki kebutuhan khusus seperti orang tua, penumpang yang tidak bisa berjalan, penumpang yang terluka, penumpang yang tidak bisa turun tangga, dan penumpang yang kesulitan berjalan jauh. Kegiatan selanjutnya yang saya lakukan di services yaitu paging nama transit passenger. Paging ini atau yang biasa disebut dengan memanggil, kami ditugaskan untuk membantu memanggil nama-nama passenger yang akan melakukan transit atau melanjutkan perjalanannya ke negara selanjutnya, yaitu Kuala Lumpur pada saat itu. Baik, sekian atas presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya harap Bapak dan Ibu mampu memahami penjelasan saya tentang kegiatan apa saja yang saya lakukan di tempat PKL saya, yaitu PT Jasa Angkasa Semesta atau PT JAS. Terima kasih. Om Santi 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 Om.